Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali bisa jumpa dengan teman-teman semuanya ya. Hari ini insya Allah merupakan hari yang indah, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita syukuri dan kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat insya Allah. Dan backsoundnya keren ya, Bu Sulfi ya, Alhamdulillah. Dari Ponorogo hadir, Masya Allah ya. Alhamdulillah jauh-jauh semua ini ya. Tadi saya juga lihat ada beberapa kawan-kawan kita daripada Malaysia ya. Daripada Malaysia juga hadir ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Nur Vivi, dari Tarakan Kaltara ya. Yuni Astuti, Waalaikumsalam ya. Bu Samsidar ya. Selamat datang ya semuanya. Oke, baik. Ya. Insya Allah kita akan sama-sama berbincang-bincang ya pada kesempatan kali ini. Oh, dari Akbar Bulukumba Makassar ya. Kemudian banyak sekali hadir, Alhamdulillah sudah 300 orang ya. Komunitas Istiqomah Berzikir. Oh, subhanallah, Istiqomah Berzikir ya. Pak Nas, nanti di ujung acara mohon doanya untuk kesembuhan dari saya yang sudah 5 tahun sakit mah dan hipertensi. Insya Allah kita doakan sama-sama ya. Jangan akhir, sekarang aja ya. Kita bacakan Al-Fatihah buat teman-teman semuanya yang sekarang sedang kurang sehat ya. Juga kita doakan semoga teman-teman semua yang sekarang sedang berbaring, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang menikmati ujiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan melaluinya. Ya, juga kita kirimkan suratul Fatihah ini buat orang tua kita, ayah dan bunda kita, juga kepada para pemimpin bangsa kita, dan juga semoga ya Al-Fatihah ini juga terkirim kepada para ulama-ulama kita ya. Coba sebutkan nama guru-gurunya ya, coba bayangkan nama gurunya ya, coba lihat ya dalam hati, hadirkan nama guru kita ya. Kita bacakan Al-Fatihah untuk mereka ya. Dan mudah-mudahan ini juga terkirim buat istri kita, suami kita, anak-anak kita semuanya insya Allah. Semoga berada dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah. Masya Allah, banyak yang kangen ya dengan Ramadan ya. Masya Allah, jadi keingetan Ramadan ya. Itu yang disebut sebagai positive deep anchor atau jangkar positif yang dalam, sehingga akhirnya kita dengan hanya membacakan atau mendengarkan sebuah lagu aja itu udah langsung memorinya semua teringat gitu ya. Ya, Masya Allah, terkirim. Amin, 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 amin ya. Kemudian Hari Agustiawan, selamat datang semuanya. Oke. Oh, ini ada yang dari Malaysia nih ya. Saya masukkan dulu. Nah, ini dia ya. Norti Sirin daripada Malaysia, Sabah ya, COMR terbaik ya. COMR ini Camp Online Magnet Rezeki. Nah, jadi insya Allah kita akan mengisi YouTube Magnet Rezeki ini dengan kita berbincang-bincang. Kemarin menyampaikan satu hikmah ya, satu hikmah yang saya sampaikan di Telegram ya, yang isinya seperti ini. Ya, kita akan bahas ya tentang hikmah ini gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Di mata manusia ya, di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Ini untuk memudahkan kita dalam kaitannya dengan bagaimana sih caranya kita berinteraksi dengan manusia. Kadang-kadang kan kita dengan manusia tuh kok nggak gampang banget gitu ya. Ada persoalan-persoalan yang kita nggak bisa selesaikan gitu dengan manusia gitu ya. Kayaknya kok nggak beres-beres gitu urusan kita dengan manusia ini gitu kan. Nah, di mata manusia, seandainya kita bisa menikmati quote ini dengan baik ya, bahkan menjiwainya ya, kemudian
bahkan dilatih ya. Karena gini, di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutup banyak kebaikan ya. Di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Tapi di sisi Allah itu satu kebaikan itu menghapus banyak sekali kesalahan dan dosa. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Ada yang masuk, Bunda Ucu. Ya, jadi di mata manusia satu kesalahan itu bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Ya, jadi ketika kita melihat, ya, saya mau contohin seseorang nggak enak ya. Jadi ketika kita melihat ada seorang, katakanlah seorang public figure begitu ya. Public figure ini seorang yang sangat baik ya. Sepanjang kita mengenalnya memang bagus banget gitu. Tapi ada satu kejadian yang membuat dia nggak bagus di mata kita gitu ya. Apa yang terjadi? Seluruh kebaikannya di masa yang lalu itu hilang, hapus, sirna ya. Hanya dengan satu kesalahan ya, satu kesalahan. Itulah biasanya kita di mata manusia ya. Sedangkan di sisi Allah itu satu kebaikan itu bisa menghapus banyak kesalahan dan dosa. Bisa jadi dengan Ramadan yang kita lakukan ya, dengan bulan suci Ramadan yang kita lakukan kemarin itu, lalu kemudian Allah ridho, itu bisa jadi Allah menutupi semua ketidakbaikan kita ya. Allah menutupi semua ketidakbaikan kita, Masya Allah ya, hanya dengan satu kebaikan yang kita lakukan di satu malam di bulan suci Ramadan misalnya ya. Kemudian Allah berkenan memberikan Lailatul Qadarnya untuk kita. Maka apa kata Allah ya? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada seribu bulan. Nah, indah sekali kalau seandainya kita bisa berlatih ya. Berlatihlah melihat manusia. Berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Seandainya kita mampu melihat manusia dengan cara Allah melihat kita ya, rasanya akan banyak sekali persoalan yang selesai ya. Dan kita nggak usah menuntut orang lain untuk melakukannya. Kita tuntut diri kita sendiri aja dulu. Nah, maka bincang hikmah kita kali ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa melihat ya, melihat kebaikan-kebaikan manusia. Satu kebaikan manusia ya, itu bisa menutupi semua ketidakbaikan ya. Untuk memudahkan ya, gimana Pak Nas contohnya? Contohnya begini ya. Saya dalam training online Magnet Rezeki itu kadang-kadang ada yang bertanya tentang orang tuanya gitu ya. Pak Nas, orang tua saya begini gitu kan. Dan yang diceritakan tuh yang nggak bagusnya gitu. Ya, diceritakan hal-hal yang nggak bagus dari orang tuanya gitu. Terkadang saya jawabnya juga ya teriris begitu ya. Gimana nggak teriris? Kebaikan orang tua itu kan banyak banget sebenarnya gitu ya. Kebaikan orang tua tuh banyak banget. Tapi kita sebagai seorang anak yang sering kali terjadi apa? Kita kebaikan orang tua kita itu tertutup dengan ketidakbaikan yang kita pandang gitu. Kita pandang dia nggak baik gitu. Lalu kemudian akhirnya ya kebaikan orang tua kita itu jadi seperti sirna. Dan akhirnya kita fokus aja dengan yang nggak bagusnya dari orang tua kita. Maka saya kalau untuk orang tua ya, saya seringkali tadi juga ketika anak saya ngelihat ini gitu kan, di mata manusia satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan, sedangkan di sisi Allah satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Kemudian anak saya bertanya gitu ya, maksudnya gimana Bi? Ya akhirnya saya sampaikan tentang hubungan kita dengan orang tua kita gitu kan. Nah orang tua kita tuh satu aja kebaikannya, itu menutupi semua ketidakbaikan. Satu ketidakbaikan kebaikan orang tua kita. Apa kebaikan orang tua kita? Kebaikan orang tua kita adalah melahirkan kita, ya. Hanya dengan satu kebaikan itu, kebaikan melahirkan kita. Maka akhirnya kita punya apa? Kita punya peluang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu kebaikannya. Katakanlah misalnya orang tua kita nggak bagus banget gitu. Orang tua kita nggak bagus banget. Lalu kemudian ya mungkin orang tua kita mabuk-mabukan ya. Orang tua kita mabuk-mabukan ya. Kemudian misalnya ayah kita katakan misalnya begitu ya. Kemudian cerai dengan istri ya, dengan ibu kita. Ini depan saya anak saya ya.
Jadi ini ruangan kantor saya itu ada kaca gitu. Kacanya ke ruang tamu, gitu, ke ruang keluarga. Jadi saya bisa ngelihat mereka, mereka bisa ngelihat saya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang anak saya tuh ngedada-dada ke saya. Nah, jadi ya kebaikan orang tua kita satu itu, ya itu sebenarnya cukup untuk kita akhirnya udah nggak bisa lagi melihat ketidakbaikan gitu kan dalam orang tua kita. Sehingga akhirnya bagaimana sih kita kalau seandainya melihat ada seorang yang sangat kita kagumi gitu, itu tuh kayak yang nggak bagusnya tuh ketutup semua gitu, ya ibarat gelapnya malam gitu, ketika datang matahari ya udah nggak ada lagi tuh gelapnya malam, ya kita udah nggak inget lagi gitu ada malam gitu, bahwa kita udah nggak merasakan gitu ya. Coba bayangkan teman-teman semuanya ya, alam semesta ini kan gelap gulita gitu, alam semesta tuh gelap gulita. Tapi hanya dengan kehadiran satu matahari, kita udah nggak inget gitu loh bahwa sebenarnya hakikatnya alam semesta itu gelap. Cuma kita tuh hakikatnya alam semesta apa? Terang kan gitu. Kita tuh pengennya hidupnya terang gitu. Kalau malam tuh kayak bukan kayak kita berpindah alam gitu loh, ya. Karena kita sepanjang siang itu lebih banyak waktu kita untuk melihat matahari dibandingkan dengan ya terutama kita yang ada di Khatulistiwa inilah. Tapi subhanallah, satu matahari itu membuat kita terlupakan bahwa alam semesta kita tuh gelap gulita gitu. Nah, seandainya kita mampu melihat itu di hadapan manusia gitu ya. Dan kita mulai dari melihat orang tua kita ya. Melihat orang tua kita bahwa dengan dia melahirkan kita, mendidik kita sampai kemudian akhirnya kita seperti ini, katakanlah seandainya gitu orang tua kita tuh nggak mendidik kita gitu. Maka ya satu itu aja jasanya ya, melahirkan kita. Kemudian juga misalnya ini bisa kita pakai untuk hubungan suami istri gitu ya. Untuk hubungan suami istri. Kadang-kadang tuh kita ngelihat suami kita gitu kan. Pak Ustadz gitu kan, gemes banget tuh sama suami saya, udahlah main game apa segala macam gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya gitu ya, kita tuh nggak bisa melihat kebaikan suami. Maka dalam tulisan saya berjudul Suami dan Keridhoannya ya, itu saya tulis tentang perannya suami, satu aja perannya suami, ya, yang paling besar gitu. Jangan ambil yang biasa aja, yang paling besar. Apa sih peran suami yang paling besar? Ya memberikan kesempatan ya seorang istri punya ya kunci surga. Dan itu udah cukup gitu. Udah cukup untuk mengatakan bahwa suami itu adalah segala-galanya begitu ya. Suami adalah ya segala-galanya karena kunci surga gitu kan. Seandainya sang suami ridho ya, seandainya suami itu ridho, makanya kejar gitu, kejar ridhonya suami. Masya Allah ya, alhamdulillah ya, orang tua adalah perwakilan Allah ya dalam hal penciptaan kita oleh Allah. Itu yang pernah saya baca dari guru saya. Yes, benar juga ya, karena makanya kenapa ada ridho Allah bil ridhol walidain, ridhonya Allah dengan ridhonya orang tua ya. Nah, ini kita coba ya, alhamdulillah siap belajar, sip ya, menyimak ya, siap hadir. Nah, kalau seandainya kita mampu ya, kita belajar gitu kan, melakukan hal ini terus-menerus, setiap hari kita latihan gitu ya, untuk selalu mengatakan bahwa kebaikannya dia terlalu banyak gitu kan, lebih banyak daripada apa yang ya bisa saya lihat sekarang gitu ya, di mata manusia ya. Satu kesalahan itu bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Tapi di sisi Allah, satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Nah, maka berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Nah, saya ingin mempermudah dengan satu hadis ya. Ya, yuk kita kaji dengan satu hadis. Dan ini ya, saya lagi mengkaji hadis ini sama anak-anak saya gitu kan, ya. Saya lagi mengkaji hadis tentang mujahadah ya. Yuk kita bahas tentang hadis yang berkaitan dengan mujahadah ya. Nah, ini hadis ada di kumpulan kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini babnya bab 11 ya, babnya bab 11. Mohon maaf ya, ini saya lagi uji coba pakai ini apakah enak apa enggak gitu ya.
Kalau kemarin waktu di COMR cuma ditaruh di meja aja gitu. Supaya kelihatan kayak podcastan beneran gitu loh. Tapi nggak ngerti nih, ya. Kayaknya yang nggak harus beli yang bagusan kayaknya nih ininya, apa, gagangnya. Yuk sama-sama kita pelajari dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ya. Walladzina jahadu ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang berjihad ya, bersungguh-sungguh. Di sini ya kaitannya dengan berjihad di sini bukan berjihad perang ya, tapi berjihad bersungguh-sungguh ya. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memang yang kita perlu cari ya, nih di sini fina ini ya kaitannya dengan keridhaan kami ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kami. Lanahdiyannahum ya, benar-benar akan kami tunjukkan ya. Akan kami lanahdiyannahum, akan diberikan hidayah. Jadi ini asal katanya adalah asal kata hidayah ya. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Yang kita minta apa sih? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah, di sini ya ada syarat ya. Ada syarat orang-orang yang mau ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Kan kita minta kepada Allah ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ayat ini berkaitan dengan syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah jahadu, bersungguh-sungguh gitu ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang seperti itu Allah akan tunjukkan lanahdiyannahum subulana. Nah, ini ada kata kunci di sini ya. Apa yang disungguh-sungguhkan ya? Wa innallaha lama'al muhsinin ya. Bersungguh-sungguhlah untuk ini ya. Bersungguh-sungguhlah untuk menjadi orang yang berbuat baik ya. Bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang berbuat. Jadi kalau seandainya Pak Nas, saya tuh ya dalam Islam tuh apa sih? Islam tuh sederhana sebenarnya. Madza anzala rabbukum dalam surat Al-Anfal surat An-Nahl ya ayat 30. Madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Allah ya? Qalu khaira. Katakan yang diturunkan Allah itu untuk berbuat baik ya. Khair atau ihsan ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya term ihsan ya, berbuat baik. Nah, bersungguh-sungguh seperti yang tadi saya sampaikan dalam kalimat hikmah kita hari ini ya. Ini kalimat hikmah yang harus kita latih, yaitu berlatihlah untuk melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Ini bisa jadi adalah cara ihsan ya, cara kita untuk menjadi orang yang berbuat baik ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya disebutkan juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ya. Nah, di sini yang diyakini itu apa? Yang diyakini dalam tafsir disebutkan ajal, tapi juga disebutkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang kesungguhan, ya, kesungguhan. Ini kita akan hubungkan antara ya nilai-nilai kesungguhan, ya, nilai-nilai kesungguhan dengan nilai-nilai ini nilai-nilai kesungguhan dengan nilai-nilai kebaikan. Kita akan hubungkan ini menjadi hikmah kita pada kesempatan sore hari ini ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa orang yang beramal dengan ya walaupun sebesar zarrah kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya ya. Mereka akan melihat balasannya. Nah, maka kita nggak usah khawatir dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang kan gini ya, kita berpikir kita mau berbuat baik, tapi orang lain sekitar kita itu nggak berbuat baik gitu. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya ya. Orang lain mah orang lain gitu. Kita mah yang berbuat baik ya kita berbuat baik gitu. Ilmu kita adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita berusaha dan fokus berbuat baik untuk diri kita sendiri gitu. Ya.
kaitannya dengan orang lain, ya urusan dia adalah urusan dia dengan Allah. Ya, saya teringat dengan satu kisah tentang Imam Ahmad, yang beliau itu di penjara bolak-balik itu kan, di penjara bolak-balik. Terus kemudian sama seorang khilafah gitu, seorang khalifah. Nah, khalifah ini tiba-tiba pada saat di satu masa khalifah itu mengajak perang gitu, karena memang pada saat itu diserang gitu tempat itu. Kemudian pada saat diajak berperang, yang pertama kali menandatangani surat untuk ikut berperang adalah Imam Ahmad bin Hambal. Murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh, bukankah dia adalah orang yang selalu memenjarakan kamu?" gitu. Apa kata Syekh Imam Ahmad ini? "Urusan dia memenjarakan aku adalah urusan dia dengan Allah. Sementara urusan aku berjihad adalah urusan aku dengan Allah." Nggak ada urusan. Jadi kalau kita mau berbuat baik gitu ya, bersungguh-sungguh untuk berbuat baik ini, ya udah nggak usah ngeliatin orang lain gitu. Nggak usah ngeliat orang lain, saya akan berbuat baik kalau dia berbuat baik pada saya. Nggak ada hubungannya gitu. Berbuat baik, emang dia yang balas perbuatan baik kita kan? Enggak. Ya, maka yuk sama-sama kita fokus aja gitu dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, ya. Kemudian ya, nah di sini ada wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbik, ya. Sebutlah nama Tuhanmu, ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, di sini ya, ini kan untuk mengingat Allah nih, ya. Dan kita hubungkan lagi dengan dengan quote yang kita tadi ya, berarti melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Artinya kan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi hanya dengan melihat manusia dengan cara Allah melihat kita, itu bisa disebut sebagai salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surat 28 ayat 77, ya. Kita lihat dulu sambil kita lihat 28 ya, ayat ya, ayat 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah, ya, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Nah, ini ada kata-kata ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuh coba, ya. Jadi ini ada ayatnya. Jadi quote yang tadi itu ada ayatnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu luar biasa sekali gitu ya. Ya, nih saya coba masukkan supaya gimana cara screenshot? Oh, dari sini. Ya. Nah, ini ya. Wa ahsin, ya, kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah ya kepada orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Itu kayak mustahil loh, ya. Ini kayak mustahil loh untuk diwujudkan itu loh, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini tinggi sekali loh sebenarnya gitu ya. Kalau kita tahu benar-benar gitu ya, betapa Allah telah berbuat baik kepada kita kan, ngasih napas, ngasih jiwa, ngasih nyawa, ngasih ya. Bunyi tat cekrek. Siap. Nanti saya kecilin ya. Ini belum ini biasa dipegang anak saya. Nah, jadi ya Allah udah ngasih jiwa, ngasih nyawa, ngasih darah, ngasih jantung, terus kemudian kita disuruh berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Coba itu, gimana bisa gitu? Orang lain kan nggak terlalu banyak jasanya buat kita gitu. Orang lain nggak terlalu banyak jasanya buat kita. Kenapa juga kita harus berbuat baik sebagaimana Allah yang punya jasa terlalu banyak untuk kita gitu. Tapi subhanallah,
Ini perintah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, Masya Allah. Nah, kita balik lagi ke sini, ya. Sebutlah nama Tuhanmu dan sebut inilah dengan penuh ketekunan, ya. Wazkurisma rabbika, kalaulah seandainya berbuat baik kepada manusia itu menjadi sebuah jalan kita untuk berbuat baik, maka Allah ingin agar kita, ya, melakukannya dengan penuh ketekunan. Oke? Kemudian, nah di sini, ya, ayatnya adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, ya, tajiduhu indallah. Apapun kebaikan, ya, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Jadi ketika kita berbuat baik pada diri kita, kepada orang lain gitu, ya, itu fokus saja bahwa Allah itu akan balas dengan khaira huwa khaira wa a'zama ajra. Sudahlah baik, bukan cuma sekedar baik, tapi Allah itu akan ngasih yang a'zam gitu, a'zama ajra, balasan yang paling bagus gitu. Yang paling bagus itu yang Allah akan kasih kepada kita. Jadi kita cuma khair satu, ya. Nih kalau kita bicara tentang bagaimana cara ngebaca ayat gitu, Allah cuma Muhammad tuqaddimu li anfusikum min khair, ya. Kita cuma melakukan satu nih kan. Khair, ya. Tajiduhu indallah huwa khair, dibalas Allah dengan khair wa a'zam ajra. Jadi kita melakukannya satu, Allah tuh melakukannya dengan khair dan a'zam gitu. A'zama ajra, Masya Allah, ya. Maka ya udah, kita fokus aja berbuat baik, ya. Kemudian di sini, apa saja harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya. Nggak usah juga kita mengharap kebaikan dari orang lain, ya. Udah gitu, ya. Fokus aja gitu. Nah, ini ada berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Bentar. Pak Ustadz, antum bisa nggak Pak Ustadz telepon Pak Ustadz? Sebab antum ada perlu. Ana kali. Pak Ustadz, Ana bisa nggak telepon antum? Gitu. Ya udah kita doain dah, ya. Kita doain. Kalau misal bicara telepon mah, ya kita doain dulu dah, ya, insya Allah. Alhamdulillah, ya, dapat ilmu baru lagi. Yuk, ya. Seandainya kita bisa terus dapetin ilmu baru setiap hari, Masya Allah. Pondok Indah hadir. Waduh, alhamdulillah, ya. Dari Pondok Indah. Baik. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada satu hadis, ya, yang mudah-mudahan jadi hikmah buat kita, ya. Saya bacakan pelan-pelan, ya. Mohon maaf kalau nggak tepat nanti pembacaannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala. Jadi innallaha ta'ala qala berarti, ya, ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang lebih tinggi derajatnya, sangat tinggi derajat itu salah satunya adalah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tapi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nah, ini saya mau kasih ya. Man adali waliyan, ya, faqad adzantuhu bil harbi. Kita langsung aja bahas kalimatnya, ya. Ini bahasanya nih. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, ya, maka aku akan nyatakan perang terhadapnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya gitu. Siapa kekasih Allah? Oke, banyak ciri-cirinya. Oke, katakan misalnya begini. Tahu nggak kita ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita itu, adakah di antara mereka yang kekasih Allah? Bisa jadi. Bisa jadi. Ada orang yang merupakan kekasih Allah gitu. Bisa jadi kekasih Allah itu seorang penyapu di jalan. Bisa jadi kekasih Allah itu adalah seorang supir angkot. Bisa jadi seorang kekasih Allah itu ibu kita sendiri. Bisa jadi kekasih Allah itu adalah suami kita. Bisa jadi kekasih Allah itu anak kita. Kita nggak pernah tahu.
Ya kan? Kita nggak pernah tahu siapa yang jadi kekasih Allah itu kan, Masya Allah. Kekasih Allah itu tersembunyi. Kita nggak pernah tahu. Maka akhirnya coba berpikir begini. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan dia adalah kekasih Allah. Itu. Sehingga akhirnya ketika kita menyakiti manusia, itu tuh seakan-akan kita langsung berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oh, ini ada yang tanya nih yang bagus nih, saya mau masukin. Pak Nas, bukunya bagus, boleh nggak belajar sambil baca bukunya? Boleh banget, ya, boleh banget. Ini bukunya adalah buku hadis, kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, ya, ini nggak kelihatan ya. Kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, ya, karangan Imam Nawawi. Ini kitabnya kitab yang sangat masyhur, ya, sangat masyhur, ya, dan bagus banget, ya. Kita akan mengambil hikmah itu dari kitab ini terus, ya. Jadi memang bagus banget kalau seandainya Anda punya, ya, sehingga nanti saya akan bilang gitu kan, kali ini kita, ya, sebentar, ya, kali ini kita akan bahas tentang babnya bab sekian, halaman sekian. Oh, bagus banget. Versinya bisa macam-macam, ya, versinya bisa macam-macam. Ini saya yang terbitan Al-Iqtisam, ini buku lama saya, udah lama banget gitu kan, dan saya tuh sangat mencintai Riyadhus Shalihin ini, ya, dan saya banyak dapat hikmah dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini dibahas di majelis-majelis di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ada kelas-kelas membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan insya Allah nanti kita bincang hikmahnya ini, kurikulumnya adalah kita ambil dari buku ini. Maaf kalau anak saya suaranya kedengerannya. Nah, jadi barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan nyatakan perang terhadapnya. Nah, kan kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi kekasihnya Allah. Siapa di antara kita yang menjadi kekasih Allah, ya? Jangan-jangan orang-orang di sekitar kita itu adalah kekasih Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan hanya berbuat baik kepada manusia, ya. Oke, ya, kita lanjut lagi, ya. Kita lanjut, ya. Akhirnya, ya, kita udah nggak bisa lagi, ya, milih-milih gitu, ya. Apakah orang ini pantas saya berbuat baik pada dia? Ya udah nggak bisa. Ya, kenapa? Karena jangan-jangan dia adalah kekasihnya Allah, sehingga kalau saja kita tidak berbuat baik pada dia, malah yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi musuh bagi kita. Allah, ya. Kalau seandainya kita dimusuhin sama Allah, luar biasa, ya. Karena tadi, ya, kaitannya dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Wa ma taqarraba ilayya, saya pakai warna yang berbeda. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya, tiada sesuatu yang dipergunakan mendekat oleh hambaku yang lebih aku sukai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Nah, jadi ini karena kaitannya dengan mujahadah, ya, maka yuk sama-sama kita dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan, ya, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa yang diwajibkan? Ya, sholat wajib, ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, ya, itu aja, ya. Hal-hal yang sifatnya wajib itu dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk kita. Jadi Islam itu juga nggak lebay-lebay amat sih, nggak juga gimana-gimana. Kita udah tahu kok apa yang diwajibkan Allah, ya, rukun Islam itu, ya, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian berbuat baik kepada orang lain, ya, kemudian juga berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, itu hal-hal yang wajib. Makan yang halal, ya, kemudian berhati-hati dari dosa, ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekat kepada kita, ya. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ya. Dan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintai. Nah, kalau kita mau jadi orang yang di atas itu, ya, yaitu orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, maka apa yang kita bisa lakukan? Tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Habis sholat, tambahkan dengan sholat sunnah, ya. Puasa, ya,
Pana, saya mau nanya, apakah ilmu Garputala itu yang tercetak di buku khusus Garputala aja isinya? Gini, Garputala itu intinya, Garputala itu adalah getaran Al-Quran. Makanya ya saya bahasakan dengan bahasa Inggris itu Quranic vibration. Quranic vibration. Termasuk misalnya kayak tadi ya, kita lagi baca ayat Al-Quran yang kaitannya dengan yang tadi tuh ya, yang wa ahsin kama ahsanallahu ilaih gitu ya. Ini kan kita lagi belajar, yang kita pelajari adalah Al-Quran. Tiba-tiba kita bergetar tuh gitu dengan ayat itu. Itu juga adalah getaran Quran gitu. Jadi caranya bisa jadi dengan melihat dengan apa namanya, dengan dibuka secara acak itu pakai riwayatnya Ibnu Battah ya di abad ketiga Hijriah. Kemudian bisa juga dengan berilmu ya. Kemudian bisa juga dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi silahkan ya. Jadi intinya adalah Quranic vibration. Bagaimana getaran hati kita itu digetarkan dengan Al-Quran setiap hari. Jadi baca Al-Qurannya bukan yang Quran yang biasa. Misalnya kan baca kulhu kadang-kadang kita nggak bergetar. Ya. Nah, yang dibaca adalah yang bergetar. Untuk ngelawan COVID, ya bacanya yang bergetar. Kalau yang nggak bergetar, nggak akan pernah bisa ngelawan COVID. Gitu, ya. Seperti itu. Ya. Oke, getaran Al-Quran setiap hari. Sip. Ya. Kita lanjut ke hadis yang tadi, ya. Kemudian, ya. Nah, ini ada hadiah. Hadiahnya apa? Ya. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau udah dicintai, jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Ya. Jadi kalau udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas. Allah akan ganti. Allah akan muliakan kita dengan ya, dengan amal yang Masya Allah ya, sampai Allah katakan ya, dijadikan aku menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi mata yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Nah, maksudnya gini, Allah akan bimbing segala apa-apa yang dia lakukan. Jangan sampai juga akhirnya dengan hadis ini kita mengatakan, gitu kan, Allah ya itu masuk dalam ragaku. Ini nggak boleh ya. Ini tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi yang kita imani apa? Allah akan membimbing seluruh langkah kita. Selama ini kan gini ya, kita tuh kan kadang melakukan sesuatu tuh nggak ada bimbingan. Ya, tapi kalau seandainya ada yang membimbing kita itu kan senang banget, ya, Masya Allah, ya senang banget. Nah, di sini ya Allah Subhanahu Wa Taala terus kemudian ya kita lanjutkan, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku, ya, jika ia minta kepadaku niscaya aku memberinya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi dalil magnet rezeki nih, gitu. Ya, jadi kalau dikatakan magnet rezeki ada dalilnya nggak? Ya ini dalilnya. Kalau dia minta, aku akan penuhi semuanya gitu ya. Kemudian wala inista'adzani la'u'izanna, ya betul ya. Dan kalau dia minta perlindunganku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tentunya ini dihubungkan dengan ayat yang tadi kita udah baca di atasnya, yaitu syaratnya adalah dengan bersungguh-sungguh, ya, dengan bersungguh-sungguh, ya. Nah, ini ada yang mengatakan di halaman 81 kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, terima kasih. Kalau di saya 146 karena ini sekaligus syarahnya. Di sini ada kayak gini-gini ya, pelajaran-pelajaran gitu ya, seperti ini, ya. Jadi enak karena udah dikasih keterangan. Taib, inilah dia ya hikmah yang mudah-mudahan kita bisa ambil, mudah-mudahan ya kita bersungguh-sungguh kepada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya mencintai dan meridhoi kita. Kalau Allah sudah mencintai dan meridhoi kita, Masya Allah ya, Allah akan bantu seluruh kehidupan
seluruh kehidupan kita. Allahu Karim, ya, insya Allah, insya Allah. Baik, alhamdulillah, ya, kita tadi sudah membacakan hadis, ya. Nanti kita akan lanjut lagi hadis yang berikutnya, ya. Masya Allah. Maaf Pak Ustadz, mau tanya, kalau baca istighfar selalu bergetar itu bagaimana? Ya bagus, nggak apa-apa, bagus. Kita tuh harus bergetar gitu. Ya kalau bisa sih bergetar sepanjang masa. Setiap mengingat Allah tuh bergetar gitu. Ya, ayatnya begini, ya. Ayatnya, ya. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Ada ininya, bentar ya. 8 ayat 2 ya. Ini ayatnya, ya. Jadi kalau ini untuk menjawab pertanyaan, ya, untuk menjawab pertanyaan itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, bergetar hati. Ini ayatnya, ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kepada mereka, ya, bertambahlah iman mereka, ya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu ayat. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi, ya, saya selalu bergetar, bagus, ya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus, ya, sambil maksudnya bergetar gimana ya? Gini. Dulu pernah nggak Anda jatuh cinta dengan seseorang, ya? Jatuh cinta dengan seseorang. Pernah nggak, ya? Saya nggak tahu ya. Pernah nggak Bu Upik gitu, ya? Jatuh cinta dengan seseorang. Kemudian tiba-tiba namanya dia tuh disebut. Ya, gimana? Jantung kita, rasa kita gitu, apa yang ada dalam tubuh kita gitu, ya. Itu, ya, kayaknya gitu kalau lagi demam gitu, kemudian selimut sama apa, berselimutan sama, ya, berselimut gitu. Ini ada telepon dari Aisyah gitu kan. Wah, itu terbang itu selimutnya. Aisyah gitu, ya. Nah, itu yang disebut sebagai bergetar gitu, ya. Bergetar. Nah, begitu juga dengan membaca Al-Quran, menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Masya Allah, ya. Dengar lantunan ayat Al-Quran, bergetar, ya. Kalau bergetar kan bagus, Ustadz. Nah, kalau tidak bisa bergetar, nah ini dia. Kalau nggak bisa bergetar tuh gimana? Ya, minta kepada Allah. Ya, ayatnya adalah ciri orang yang beriman bergetar. Kok saya nggak bergetar? Jangan-jangan saya nggak beriman, begitu, ya. Jangan-jangan saya nggak beriman. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman. Nah, di situ adalah, ya, cara kita untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, kok saya nggak bergetar sih? Jadi jangan sampai akhirnya jadi juga kita minder, enggak, tapi ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah, ya. Ya, ini kan juga kan untuk cara kita untuk selalu menurunkan garis kebenaran, ya, bahwa kita tuh selalu salah aja rasanya gitu, ya. Manas lucu. Mudah-mudahan lucunya jadi amal soleh, ya. Amin, barakallah, amin semuanya. Oke, baik, teman-teman semuanya, saya, ya, Ustadz suaranya kurang kedengeran, padahal suaranya udah maksimal. Oh iya? Coba saya gedein nih. Takutnya pecah nanti, ya. Pak Nas tadi surat apa tentang bergetar? Surat 8 ayat 2. 8 ayat 2. Surat 8 ayat 2. Ya. Ini Mbak Upik. Terima kasih, saya sudah paham, tapi ketika saya garpu tala satu sebelum Ramadan saya bergetar, tapi ketika saya garpu tala yang kedua waktu CMR kok nggak bergetar sih gitu. Ya, bismillah lah. Kadang-kadang naik turun kan, iman itu naik turun. Makanya minta kepada Allah agar naik terus. Minta kepada Allah. Apalagi yang kita bisa lakukan selain meminta, ya. Oke, salam cinta dari Serambi Mekah, Masya Allah, alhamdulillah.
Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya ya. Bincang hikmah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berbincang lagi di kesempatan yang berikutnya ya, insya Allah ya. Dan juga stay tune di YouTube ini. Saya Nasrullah ya, sampai jumpa. Oh ya, sorry. Ini ada pertanyaan, jika pasangan kita tidak bisa jujur dan melakukan kebohongan yang berulang, apa amalan yang harus dilakukan? Tadi kita barusan membahas tentang bagaimana kita melihat kebaikan ya, kebaikan yang harus kita dahulukan ya. Ini untuk jadi bahan buat teman-teman ya. Jadi kita tuh harus melihat kebaikan orang lebih daripada kita melihat ketidakbaikannya. Bisa jadi ya, dari satu ketidakbaikannya dia ya, sebenarnya ada banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sedang tanam kepada pasangan kita ya. Jadi ikuti terus hikmah-hikmah yang ada di Magnet Rezeki ya. Silakan didengarkan di channel Telegram ya. Channel Telegram di t.me audio Magnet Rezeki. Insya Allah kita akan sama-sama mengkaji ilmu-ilmu di sana. Oke, demikian dari saya ya. Saya undur diri ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.